Shalom, salam sukacita bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari dengan semangat kita bangkit dari tidur kita. Kita persiapkan semangat baru kita untuk memulai aktivitas kita. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berserah diri di dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa di sorga, buat pagi yang indah ini. Tuhan telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami untuk memuji nama-Mu di dalam segala kekurangan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini Jumat 13 Oktober 2023 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 25. Dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara dengan kehidupan kita, maka kita tidak lepas dengan apa yang sering kita bicarakan dengan kekhawatiran. Sesuatu yang tidak pasti. Kekhawatiran ini mengundang banyak orang untuk takut, mengundang banyak orang tidak punya pengharapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kekhawatiran yang dimaksud pada pagi hari ini hanya sebatas kehidupan duniawi. Kekhawatiran duniawi ini memang paling sering kita keluhkan, karena kehidupan dunia selalu diperhadapkan dengan kebutuhan kita setiap hari. Karena itu orang banyak mengeluh dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Ibaratnya mengeluh dengan apa yang harus dia nikmati, apa yang harus dia makan, bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan keuangannya atau ekonominya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pada pagi hari ini, apapun bagaimanapun situasi dan kondisi hidupmu, firman Tuhan mengajak kita dan berbicara kepada kita seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa saya angkat firman ini yang menjadi firman pendukung di dalam nas firman Tuhan pada pagi hari ini? Tentu kita bisa melihat bahwa dikatakan di sana ketersediaan makanan, minuman, kesempatan untuk bekerja. Terkadang orang melepaskan diri dari mana sumber kehidupannya dan siapa yang memberikan kesempatan kepada dia untuk menikmati segala sesuatu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, timbul pertanyaan, kenapa manusia itu sering goyah? Kenapa manusia itu sering mengeluh? Karena itu ketika kita berkata sebagai manusia bahwa kekhawatiran hidup adalah bagian daripada diri kita sendiri, tentu kekhawatiran itu tidak hanya mengingatkan kita tentang bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita akan datang, atau bagaimana manusia itu tidak memahami dan tidak mengerti apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita terfokus kepada hal yang wajar sebagai manusia, tetapi kita harus keluar dari kewajaran. Karena kita akan disapa oleh firman Tuhan, kekhawatiran itu hanya sebatas kewajaran daripada manusia. Apakah kita mau memelihara kekhawatiran itu sebagai manusia? Tentu kita harus belajar. Kekhawatiran itu adalah menunjukkan keterbatasan kepribadian kita. Nah, itulah berarti manusia menutup diri dengan
sesuatu, seseorang, atau bisa kita katakan dengan Tuhan yang mau menyelamatkan kita dari kekhawatiran itu, dengan Tuhan yang mau menolong kita dari kekhawatiran itu, dari Tuhan yang mau memastikan kita bahwa tidak akan ada kekhawatiran bagi orang yang percaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah berbicara kekhawatiran tentang hidup yang kekal? Apakah kita pernah berbicara tentang kehidupan surgawi? Atau kita mengatakan, bagaimana kalau saya tidak masuk surga? Bagaimana kalau saya tidak mendapatkan kehidupan yang kekal? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kekhawatiran itu adalah milik dunia. Tetapi apa yang menjadi milik orang yang percaya? Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa orang yang percaya itu tidak akan goyah, asalkan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada jaminan bagi kita, setiap orang yang lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dia tidak akan pernah mengalami kehidupan yang goyah. Karena itu, orang yang mencari kerajaan Allah, dia tidak pernah mempersoalkan hal yang kecil dalam kehidupannya sehingga dia khawatir. Sebab dikatakan di dalam Matius 6 ayat 34 itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hanya Tuhanlah yang menentukan, yang mengetahui apa dan bagaimana kehidupan kita. Oleh karena itu kita diajak supaya kita percaya kepada Tuhan, supaya kita bisa menerima apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya yang akan terjadi, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, tetap setia, berdiri di dalam Tuhan, berkarya di dalam Tuhan, berbuat di dalam Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan, supaya hidupmu tetap di dalam kebahagiaan dan tidak akan pernah menghadapi kehidupan yang goyah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkaulah sumber kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Kau menekankan kepada kami, dan Engkau telah berfirman kepada kami bahwa setiap orang yang percaya dan yang setia kepada Tuhan, dia tidak akan menghadapi kehidupan yang goyah. Oleh karena Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan ada di pihak setiap orang yang berseru kepadamu dan menuntun segala kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang berkarya dan berbuat atas segala apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh kehidupan jemaat-Mu. Angkat dan tolong kami Tuhan di dalam segala perjalanan dan pergumulan kehidupan kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati setiap hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan gereja-Mu HKIP di dalam berkarya di tengah-tengah dunia. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami seluruh pelayan yang ada di HKP Resort Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas, berkarya bersama dengan Tuhan. Horas.